Saya siapa ya, Pak Mandala ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nanti UTS sama UAS formatnya demikian. Jadi nggak ada terkait dengan yang pembicara-pembicara kita nggak ada. Karena saya tanyakan dengan pembicaranya, mau bantu bikin soal UTS nggak Pak? Nggak mau kata dia. Ya udah, akhirnya pakai UTS yang lain untuk topik khusus. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kebetulan harusnya hari ini kan dengan Pak ini ya Rizky Nurhan Rizky ya. Cuma karena ternyata ada kuliah jaringan cerdas juga dan Pak Budi Mincop di materinya jaringan cerdas kata dia. Tapi jaringan cerdas. Jadi materinya dari saya. Mudah-mudahan materinya menarik ya karena cuma satu pertemuan dan nggak ini nggak banyak, cuma 20 slide ya. Eh, kita kita bisa diskusikan nanti kalau di KBM. Oke, saya mulai ya. Sudah terlihat ini apa namanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, ya. Oke, grid resilience dan damage forecasting. Kira-kira kalau dengar istilah grid resilience dan damage forecasting, udah ada yang pernah dengar atau udah ada yang pernah mendalami belum? Memahami belum? Kira-kira untuk grid resilience dan damage forecasting. Ada yang ini volunteer mau menyampaikan grid resilience itu apa sih atau pemahamannya terhadap grid resilience itu apa sih? Ada yang mau menyampaikan? Ada apa itu grid resilience? Atau jangan-jangan udah pernah dengar belum grid resilience itu? Udah pernah dengar Belum, ya? Pak. Belum pernah grid resilience. Dari yang lain, Pak Perubahan Faris, ya sistem Belum, Pak. tenaga listrik, Pak. gimana gimana? Kurang jelas tadi. Kekuatan sistem tenaga listrik, Pak. Kekuatan sistem, Proses ya, gangguan gitu. ya kekuatan sistem. Yang lain, satu lagi kira-kira apa sih? Kalau damage forecasting kan enak ya, apa ya memperkirakan atau mengestimasi atau perakiraan damage atau kerusakan. Oke. Nah, di sini kita lihat grid resilience. Kita ada power system pada modern ya, modern power system. Kadang kita nyebutnya modern power system. Basic requirement untuk power system yang baik itu ya sebenarnya kita udah pada kenal semua istilahnya atau syarat-syarat ini. Yang pertama itu ada edukasi, supply harus meet dengan demand, safety ya, minimum efek terhadap manusia dan lingkungan, security ya dia harus mampu membedakan gangguan ya dan mengisolasi gangguan, stability, good quality, ada voltage frekuensi dia stable jadi nggak naik turun atau nggak frekuensinya berubah-ubah gitu ya. Kemudian ekonomik ya kalau bisa seminimum mungkin. Kemudian interchangeability, jadi satu komponen dengan komponen yang lain itu atau peralatan satu dengan peralatan lain itu kalau bisa semudah mungkin untuk diganti, ditukarkan dengan yang lainnya juga. Nah, itu interchangeability. Kemudian ada simplicity, dia kita nggak mau ribet, as easy to operate as possible. Expandable, kalau kita mau expand semudah mungkin juga, nggak harus kita harus mengganti satu komponen yang udah ada, kalau bisa ya tinggal extend aja, itu dia disebut expandable. Kemudian reliability ini rasanya udah umum juga untuk teman-teman PLN, saya rasa udah pada tahu, apalagi terutama yang di distribusi ya, SAIDI, SAIFI ya, capable to maintain its functionality. Jadi secara fungsi dia harus bisa mempertahankan. Oke, ini kira-kira basic requirements tadi
power system yang baik. Kemudian ada satu requirement yang ditambahkan, artinya yang dirasa perlu oleh banyak pihak praktisi, peneliti untuk modern power system ini, yaitu resilience. Apa itu resilience? Oke. Nah, sebelum kita masuk ke apa itu resilience, saya mau tunjukkan ada yang namanya top 10 worst 20th century power outage. Jadi power outage di dunia ya. Lihat videonya. Videonya kelihatan? Kelihatan, Pak. Suaranya kedengaran nggak? Belum di-play, Pak. Iya. Whistler, you're watching Top 10s now. Kedengaran? Today we're looking at the 10 last 20th century power. Suaranya kedengaran ya? Dengar, Pak. Ya, Pak. Sekarang bahasa Inggris, Pak. Ya, bahasa Inggris. Jadi diingat-ingat aja lah gitu kan. Kita lihat. Suaranya tidak terdengar, Pak. Oke. Number 10, the 1998 blackout of Quebec. In 1998, the Canadian province of Quebec was engulfed in darkness. The blackout was the result of significant power line damage caused by heavy rains and storms. It affected over a third of the province's 7.3 million people and was one of the largest power outages in over 70 years, producing devastating results. All ground transportation was heavily disrupted, with some people even being stranded underground in train tunnels. Flights were not spared either, with hundreds of people left stranded at the airport. The first night was described as chaotic and terrifying, and by the time power was fully restored weeks later, 30 people had died, 1,000 had been injured, and hundreds of thousands had been displaced. Number 9, Northeast American blackout of 1965. When a power outage is so bad it's affecting multiple countries, you know you've got a problem. A 1965 blackout caused by an overloaded power supply affected several North and Midwest American states, as well as the Canadian province of Ontario. The lights went out for over 7 hours, during which millions of people were stranded, while multiple cases of looting and vandalism were reported. The blackout led to a restructuring of the way power was provided in the affected areas, and the cause was eventually traced back to the power company, which had failed to sufficiently upgrade its generators. Number 8, San Francisco blackout of 1998. For 6 hours in 1998, the 60 million residents of San Francisco were left in darkness. The cause of this disastrous event was a short circuit in the main power grid caused by heavy storms that had hit the region. The storms also shut down a hydroelectric dam, and again chaos briefly reigned as businesses shut down, citizens were left stranded, and looters and vandals took to the night. The government learned lessons and made changes to avoid blackouts in the future, and so far, the new system has kept San Francisco running smoothly. Number 7, Southern Brazil blackout of 1999. The 1999 blackout of southern Brazil was at the time the largest in human history. Lightning struck an electrical subsystem in the town of Bauru, which caused a number of circuits to trip and shut down power in parts of Sao Paulo, Rio de Janeiro, and many other cities. Generators that relied on the electrical load of these circuits automatically failed because they were receiving very little voltage, and the main power plants couldn't support the load either. The chain reaction was caused in part by shoddy infrastructure maintenance, as the government was forced to make spending cuts during an economic slump. Number 6, 1999 blackout in France. Cyclone Lothar and Martin caused property destruction, death, and panic across parts of Europe and created an electrical failure that affected most of France. The worst cyclone in French history brought down transmission lines and caused large swaths of the country to be without power for 3 days. Repairing the lines was a grueling and expensive task, and generators had to be brought in from as far as Canada to act as interim power sources. Economic losses were estimated at over 18 billion euros, and the new record for the largest power disruption in history was quickly transferred across the Atlantic from Brazil. Number 5, Taiwan blackout of 1999. The evening of July the 29th, 1999 began in Taiwan with the blasting of a warning siren over the city of Taipei. This was followed by loss of electricity across the country, causing widespread speculation and rumor as to what could have caused such a nationwide power outage. Speculation ranged from a Chinese invasion to a nuclear attack, but reality was much more mundane. A landslide knocked out pylon cables, creating a domino effect that left millions of people, both literally and figuratively, in the dark. Number 4, 1998 Auckland power crisis.
Auckland, New Zealand found itself without power for a staggering 5 weeks after the 4 main cables supplying the city with electricity suffered mechanical damage. The cables were repeatedly heated up and cooled down by Auckland's unusual January weather. The old and poorly maintained cables eventually failed one after the other, forcing the city to use backup diesel generators. The noise of several hundred diesel generators running together led residents to describe the city as a war zone. Number 3, Hurricane Opal blackout of 1995. In 1995, Florida and Alabama were left in darkness from September the 27th to October the 6th following the arrival of Hurricane Opal. Opal formed at the Gulf of Mexico, went through Florida and traveled up Alabama before finally downgrading to a tropical storm in Tennessee. The trail of destruction included broken power lines and damaged electricity stations, causing blackouts. Rescue and restoration efforts were hampered by the floods Opal brought with it, and as a result, many people were stuck in their homes without power for days. Number 2, the 2003 blackouts of Western North America. You know it's really hot when a heat wave causes power lines to short circuit. Millions of people in Western Canada, northwestern Mexico, and the Western United States were left without power after a series of blackouts swept through the area in 2003. We know we're cheating for the date of this entry, but it feels like it was long enough ago. The 6-week affair forced the police to the streets to calm restless mobs and discourage looting, while firemen were kept busy putting out blazes and rescuing people from immobile trains and elevators. Industrial damage and economic loss was also significant, and the blackouts prompted debate on the deregulation of electrical utilities and the need for investigations to prevent future disasters. Number 1, 1996 West Coast blackout. Anyone with a basic science education knows that heat affects metal. We would assume that electrical engineers would keep this fact in mind, but whoever designed Idaho's power lines apparently let it slip. One of the state's main power lines overheated and sagged, bringing it into contact with a tree. This caused a protective device on the transmission line to trip the main line, resulting in a series of events that eventually led to a West Coast blackout. Whether you call it Murphy's Law or simple bad luck, millions of people in the west of Canada, the United States, and Mexico were left without power. Businesses lost millions as the government spent millions more restoring power to numerous big cities. So I really hope you found that video interesting. If you did, please do give us a like below and don't forget to subscribe. Oke, itu tadi videonya top 10 ya dari power outage. Nah, tadi kita juga pernah mengalami tahun 2019 ya, Bapak-bapak ya, yang sengon ya waktu itu kan terkenalnya dengan kasus kejadian sengon di transmisi kita. Oke, ya ini mungkin ada yang bikin catatan where, when, dan kenapa. Nah, ini kira-kira. Jadi ada Quebec, North America, Northeast America, San Francisco, Southern Brazil, France, Taiwan, Auckland, Florida, West North America, West Coast Amerika ya. 1999. Jadi di lokasinya ada, tahunnya ada, kemudian ada yang penyebabnya. Kayak seperti di Quebec itu heavy rain, Northeast America itu dia overload, kemudian storms, lightning, cyclone, landslide, ya, unusual weather, ya, ada yang bilang old equipment juga di Auckland ya, kemudian ada hurricane Opal, ada heat wave, ya. Heat wave kemudian menyebabkan apa yang perlu kita lihat di sini, ya, yang menjadi highlight yaitu bahwa sekitar 8 ya dari 10 kejadian ini itu disebabkan oleh extreme weather event atau kejadian cuaca yang sangat ekstrim penyebabnya. Heavy rain, storms, lightning, cyclone, ya, unusual weather, hurricane, heat wave. Ini semua adalah cuaca ekstrim yang kejadiannya itu menyebabkan sistem transmisi distribusi itu menjadi blackout. Oke. Nah, ini kalau kita catat, ini saya bikin summary ya, tapi ini terakhir itu sampai tahun 2018 ya, 2018, karena mungkin dari 2019 ke sini banyak kejadian, tapi saya nggak sempat masukkan ke dalam catatannya. Ini ada kita lihat dari 2016, South Korea, Australia, Florida, Washington, Filipina, kemudian ada Poland, kemudian ada Belfast, US, Australia, East Coast, India, ya, Ohio, kemudian New Zealand. Penyebabnya kita bisa lihat juga.
Ini large scale ini dalam kira-kira dalam 10 sampai 15 tahun terakhir ya. Typhoon, tornado, hurricane, ice storm, storm, typhoon, ice storm, heavy snow, hurricane, cyclone, hurricane, monsoon ya sejenis hurricane, bukan sejenis hurricane, musim yang berkepanjangan, kemudian hurricane, earthquake, ya, New Zealand. Kita lihat impact-nya di sini. Di sini ini lebih kurang adalah jumlah pelanggan ya, jumlah pelanggan. Jadi South Korea Typhoon waktu itu dia 25 city. Jadi dia mengalami blackout sekitar 25.000. Tornado 2016 di South Australia 1,7 miliar pelanggan customernya, 300.000, lebih dari 160.000, 700.000. Di India monsoon itu sampai 600 juta. Jadi hampir setengahnya India itu gelap ketika terjadi badai monsoon ini. Oke, ini kira-kira impact dan penyebab untuk large scale electricity blackout dalam lebih kurang 15 tahun terakhir ya, kecuali beberapa tahun terakhir saya nggak sempat catat. Oke, kita lihat trennya itu bahwa penyebabnya juga adalah extreme event. Extreme event. Oke, ini, nah, kenapa kita mesti khawatir? Jadi kalau data dari US ya, biasanya yang punya banyak data itu US, kemudian South Korea karena saya kuliah di situ, jadi saya punya beberapa datanya menunjukkan bahwa tren atau kecenderungan power outage itu yang disebabkan oleh cuaca ekstrim itu trennya itu meningkat. Jadi dilihat dari tahun 92 ya, yang weather related ya, yang biru, pertama dia di bawah gitu ya. Jumlah eventnya ada kurang dari 10 mungkin di sini, kemudian naik, kemudian ada naik, ada turun lagi, naik. Tapi kalau kita tarik garis trennya sampai ke tahun 2012 tuh, nah dia trennya tuh semakin meningkat. Naik, oh emang turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah, trennya itu seperti ini. Kemudian di South Korea itu sama. Tahun 2002, 2003, 2010, ya, power outage jumlahnya itu number of affected customer-nya dia selalu bertambah dia. Jumlah eventnya dia di sini bertambah. Ini trendsnya. Jadi karena melihat trends ini dalam 10-20 tahun terakhir, kalau 92 dia sampai 30 tahun terakhir, trennya tuh selalu meningkat. Adanya blackout gara-gara cuaca ekstrim. Oke, sampai di situ orang khawatir. Artinya pemain utility di dunia ini khawatir. Kok naik terus ya? Dan yang lebih menambah kekhawatiran itu adalah bahwa tren dari extreme event itu sendiri, extreme weather itu sendiri, juga dia menunjukkan kecenderungan yang terus naik, increasing trends. Jadi kalau misalnya, ini kenapa ya, makin lama tuh power outage itu dia makin naik, terus ya makin ekstrim. Oh, karena cuaca ekstrim. Pas dilihat cuaca ekstrimnya ke depannya itu ternyata cuaca ekstrim itu juga makin lama makin sering terjadi. Kita lihat dari tahun 80 dan di sini record yang saya punya sampai 2010 ya. Sebenarnya mungkin kita bisa temukan sampai record-record tahun yang terkini ya. Ternyata trennya juga semakin kesini ini semakin sering cuaca ekstrim itu terjadi. Mungkin sudah sering dengar istilah global warming dan segala macam ya, yaitu yang salah satu pemicu penyebab bahwa cuaca ekstrim itu akan semakin sering terjadi. Cuaca ekstrim semakin sering terjadi, power system kita semakin terpapar dengan cuaca-cuaca ekstrim tersebut, sehingga orang-orang mulai khawatir, oh ternyata kita harus siap sedia, kita harus bersiap-siap nih. Jangan sampai semakin sering nanti kita semakin sering malah terjadi blackout. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Kita belum masuk yang grid resilience. Ya, ini masih permulaannya, background. Nah, oke, sekarang kita lihat motivasi kenapa orang berbicara atau mempelajari tentang grid resilience itu ya, power outage karena cuaca ekstrim itu dia semakin meningkat.
dari tingkat keparahannya dan dari tingkat keseringannya, frekuensinya, tingkat keseringan dan tingkat keparahan. Sementara extreme weather event itu sendiri, dia juga akan terus meningkat ke depannya. Semakin sering lagi extreme weather-nya, sehingga power outage karena extreme event itu juga akan meningkat. Nah, ternyata ada juga perkembangan teknologi terkait dengan forecasting metodologi, ya kan? Bertahun-tahun yang lalu itu ya orang udah sadar sebenarnya, oh ini grid resilience ini mungkin penting, gitu kan? Mungkin sekitar 15-20 tahun yang lalu. Tapi karena mereka, ya kita nggak bisa apa-apa lah, kita tunggu nasib aja. Jadi nggak terlalu dipelajari. Kenapa baru sekarang? Karena ternyata adanya forecasting teknologi ini membantu mereka untuk memprediksi berbagai hal, termasuk memprediksi kapan extreme weather itu terjadi, kemudian apa impact-nya terhadap sistem kita, grid. Sekarang kan teknologi tentang forecasting cuaca itu udah sangat lumayan kan akurasinya. Ya, ini hujan, probability hujannya cuma 10%, ya mungkin itu orang nggak terlalu, ini kadang hujan kadang. Jadi kalau udah dikatakan ini hujan, probability-nya ini 80 nih sampai 90%, orang banyak, wah ini hujan beneran, besok bawa payung. Ya. Jadi akurasi dari forecasting teknologi itu sekarang udah lumayan. Sehingga kita punya harapan dan orang-orang mulai meriset, meneliti tentang grid resilience. Ini kenapa grid resilience itu baru sekarang. Nah, sebelum masuk ke grid resilience, mungkin yang tadi grid reliability udah pada tahu ya, saya akan skip saja sedikit. Dia hampir mirip dengan resilience, si reliability ini. Atau reliability ini dia, resilience ini mirip-mirip dengan reliability. Concernnya sama-sama terkait dengan menjaga functionality dari grid. Apa bedanya? Nah, kalau misalnya kita lihat definisi dari reliability atau kehandalan, itu dia lebih kurang ya yang udah kita tahu itu SAIDI, SAIFI berapa kali, berapa banyak, berapa lama waktunya. Ya. IEEE standar pun menyebutkan bahwa presentasi dari reliability itu dapat diindekskan dengan SAIDI, SAIFI, ASAI, dan seterusnya. Ini dari IEEE banyak SAIDI, SAIFI, dan seterusnya, CMI, ASIVI, ASIDI, MAIFI, MAIFI, CEMSMI, banyak lah. Ini mungkin nanti bisa dipelajari, dilihat-lihat kalau tertarik. Tapi ini yang sudah ada sekarang dan sudah ada standarnya. Orang berbicara reliability sudah gampang. Berapa kehandalannya? Oh, SAIDI-nya sekian. Oh, SAIFI-nya sekian. Jelas gitu kan. Kalau satu tempat dengan satu tempat yang lain, misalnya SAIDI-nya lebih jelek daripada yang satunya, dia udah bisa membandingkan, oh berarti sistem di sini nggak lebih bagus, di sini yang lebih bagus. Itu ada indeksnya. Kita udah ada standarnya sehingga semua orang setuju dan enak gitu ya membandingkan antara satu sistem dengan sistem yang lain. Ini cara menghitungnya, grid reliability. Saya rasa teman-teman PLN juga sudah tahu. Ada kejadian, berapa time, kapan time off, time on, jumlah interrupt, jumlah gangguannya, restoration time, sehingga kita bisa mencari SAIFI-nya berapa dengan rumus. Nanti ini juga akan saya. Kemudian nih reliability di Indonesia, saya udah nggak ngikutin, terlalu ngikutin berapa sekarang SAIDI di Indonesia. Tapi ini yang saya punya datanya di beberapa negara, dan ini tahun 2007, 2015 juga ya, 2015 SAIDI di Afrika dan Asia. Kemudian 2013 di Korea itu SAIDI-nya itu dia 3 menit ya, 3 menit lebih. Kemudian SAIFI-nya itu 0,115 per customer. Jadi customer tuh nggak nyampe sekali merasakan secara rata-rata adanya gangguan. Ya, ini sebagai komparasi aja reliability. Nah, yang perlu di-highlight dari reliability itu di IEEE mereka menyebutkan ada yang namanya Major Event Day atau MED. MED ya kan. Dia ada rumusnya cara menghitung MED itu seperti apa, ya kan? Jadi dari SAIDI SAIFI dia gunakan rumusnya, kemudian digunakan average dan standard deviation sehingga kita bisa mencari threshold dari major event day. Nah, yang perlu dilihat di sini adalah ini. Kalau kita catat semua gangguan yang ada dalam beberapa periode dari tiap tahunnya, dari di sini dari tahun 99 sampai tahun 2012, kalau kita catat semua event gangguan,
jadi dikatakan di sini including exceptional event ya, semua lah pokoknya. Maka kita bisa lihat, kemudian kita bisa bandingkan sebenarnya. Misalnya Latvia dan Malta ya. Jadi dari major event apa dari semua kejadian interupsi atau gangguan pada sistem tenaga listrik, Latvia itu dia ada 1080 di tahun minute loss per customer ya. 1080 menit gitu per customernya. Malta itu dia 600 menit, 625 menit per customer. Oke. Ini di tahun 2010. Sehingga kalau kita lihat dari sini aja, wah ini Malta ini lebih bagus nih dari Latvia karena 600 menit per customer yang loss dibandingkan dengan Latvia yang oke. Kita dapat nih reliability, secara reliability Malta itu lebih bagus. Tapi ketika kita mengeluarkan exceptional event, artinya major event, apa major event itu? Jadi kalau kita hitung durasi atau frekuensinya, maka kita akan dapatkan satu threshold. Jadi semua kejadian yang berada di atas threshold tersebut kita keluarkan. Nah, sehingga apa yang terjadi ketika major eventnya dikeluarkan, Malta tadi ternyata dia 625 ini ya normal event, artinya gangguan yang terjadi itu ya karena normal event aja, 625. Sementara si Latvia tadi, kalau dikeluarkan major eventnya, minus per loss per customer-nya di tahun yang 2010 itu cuma kurang dari 100 nih. Jadi ternyata di tahun 2010 ini ada satu event yang terjadi di Latvia yang menyebabkan banyak customer-nya itu kehilangan electricity, kehilangan daya. Lalu dihitung, pas kita lihat, kalau kita hitung biasa, CV-nya, wah jelek dia. Tapi kalau kita anggap itu sebagai major event, maka Latvia itu ternyata lebih bagus dibandingkan dengan Malta. Ini ada standarnya di IEEE. Kalau kita mau menghitung reliability, kita bisa include exceptional event atau kita bisa exclude. Ketika kita exclude, kita harus mempertimbangkan yang namanya TMAT, ya, Major Event Day, ya, threshold dari major. Nah, sehingga kita bisa compare di sini antara reliability dan resilience. Apa itu reliability? Kita lihat dari jenis gangguannya. Jenis gangguan dari reliability adalah biasanya common failure. Apa yang dimaksud dengan common failure? Probability-nya, kemungkinan kejadian tersebut itu tinggi. Ya, kejadiannya tinggi. Misalnya fault, hujan, terus karena ada ranting, jatuh. Ya. Makanya kemungkinan kejadian itu sangat tinggi. Ya kan? Dan durasinya ya singkat-singkat. Areanya lebih lebih sedikit lah, area lebih kecil. Misalnya di area distribusi mana terjadi gangguan, gitu ya. Rendam banjir, gitu. Kan? Tapi cuma area itu aja. Itu biasanya probability-nya sering, kemungkinannya tinggi, durasinya lebih singkat, areanya lebih sempit, dan impact-nya tuh relatif lebih rendah. Artinya kalau ada gangguan di area mana, feeder mana, penyulang mana, atau durasi, trafo, gardu mana, ya biasanya ya areanya situ aja yang kena. Situ aja yang terdampak. Contoh itu ya karena overload, short circuit, adanya voltage, stability, dan sementara kalau gangguan dari resilience itu yang dilihat itu adalah dia jarang terjadi. Typhoon itu kan nggak jadi tiap hari ya, atau tiap bulan dia ngulang gitu kan. Atau dia tiap tahun pasti terjadi gitu kan. Ulang tahun setiap bulan Februari tahun ini dia pasti terjadi. Kan nggak seperti itu. Jadi probability-nya, kemungkinan untuk terjadinya itu sangat rendah. Kita nggak tahu, nggak bisa nebak dengan pasti kapan gitu. Oh, ini dia pasti kejadian nanti bulan Maret tanggal sekian, atau nanti kejadian pasti tengah tahun nih. Nah, probability-nya rendah. Tapi ketika itu dia terjadi, maka dia akan ekstensif. Artinya ekstensif ini durasinya itu akan lama. Ya, sehari, 2 hari dia. Jadi bukan hitungan lagi dia menit atau jam, tapi sehari, 2 hari gitu. Ketika kejadian itu terjadi. Misalnya ada typhoon, maka ya dampaknya itu bisa berhari. Kemudian impact-nya itu masif. Masif itu artinya ya impact-nya kemana-mana gitu. Jadi kita nggak bisa lihat lagi, oh ini yang kena ini apa, typhoon, oh, badai, gardu ini doang, ini. Oke. Dan mayoritas itu adalah physical breakdown. Kalau misalnya dia disebutkan reliability, misalnya ada short circuit,
ya dia masih short circuit diisolasi, kemudian breakernya open aman terisolasi. Tapi kalau resilience ini yang terlihat itu adalah dia physical breakdown. Oh, ini bisa diisolasi, nggak bisa diisolasi. Kenapa? Breakernya sendiri rusak gitu. Nah, itu makanya ada, wah ini masuk kategori dari resilience. Kemudian kita lihat dari capability atau kemampuan gridnya, dia bisa beroperasi secara pasif, artinya recovery-nya ya tadi menggunakan proteksi, open breaker, dan segala macam. Jadi benar-benar rely on install capacity, install capability. Jadi kalau kita desain dia backup sama main sama backup protection bagus, ya dia akan benar-benar rely on pada itu ya. Ya udah kita bergantung pada ini. Dia double double protection misalnya, ya, main sama backup. Tapi kalau grid resilience kita nggak bisa. Jadi dia harus membutuhkan solusi yang lebih aktif. Jadi misalnya, oh ada ini gangguan, ya harus manusia yang datang ke sana, gitu. Operator, ya kan? Bisa untuk recover, bisa ada tiang transmisi tumbang, misalnya gara-gara extreme weather. Ya nggak bisa tiang transmisi itu set berdiri sendiri gitu nggak bisa. Jadi dia harus di recover oleh manusia. Ada action secara aktif dari manusia. Oke. Jadi harus bisa bertahan karena bantuan yang lebih luas, rapidly recover, artinya dia harus bisa bergantung pada seberapa cepat orang bisa memperbaiki itu, seberapa cepat orang bisa memperbaiki transmisi, dan kemudian seberapa cepat kita bisa beradaptasi, artinya oh ini nanti kalau kejadian lagi dia harus lebih tahan. Jadi kita ini bergantung pada full system, policy, ekonomik, sosial, motivasi. Jadi nggak lagi bisa berharap nih kita install backup remote, kan trafonya dua apa premium gitu ya, kiri kanan, tiga kalau perlu penyulangnya, nggak bisa karena begitu. Kalau kita punya sistem yang kayak gitu, ketika terjadi extreme weather, cuaca ekstrim, tiga-tiga penyulangnya udah koit gitu. Nah, itu makanya butuh cara recover yang lebih berbeda lagi antara reliability dan performance. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Berarti ini Pak, izin. Hmm. Berarti kalau resilience ini kayak force major gitu Pak, lebih. Ya Pak, force major. Tapi makin ke sini force majornya makin sering. Jadi udah bukan force major lagi. Nah, itu yang dikhawatirkan orang. Dulunya orang menganggap, oh ini force major, nggak bisa apa-apa. Tapi kan setelah dilihat data statistik, trennya, ini makin lama makin sering nih force major nih. Dulu ya dia minjem duit 100.000 ya kan sekali setahun. Nah sekarang nih makin sering nih dia nih. Udah bukan force major lagi nih, udah bukan kepepet lagi nih ngutangnya nih ya. Kira-kira kayak gitu. Dia makin kesininya makin sering. Itu yang menjadi concern adanya studi dari grid resilience. Karena dia makin sering. Nggak boleh lagi dianggap force major. Oke. Nah, definisi dari grid resilience intinya adalah banyak yang mencoba mendefinisikannya. Ada IPCC, UK Cabinet Office, yang PPD ya, President Policy Directive US kayak seperti Kepres ya, Kepres atau Perpresnya. Itu dia mencoba mendefinisikan apa itu resilience adalah kemampuan dari sistem atau komponen dari sistem tenaga listrik, dia harus bisa mengantisipasi. Kemudian dia kalau bisa jangan kita lawan, kita coba serap, tapi kita harus punya tindakan. Kemudian mengakomodasi dan yang paling penting itu adalah recover. Sama Kabinet Office UK juga anticipate, absorb, adapt, ya, dan recover. Presidential policy juga kita prepare, artinya kita anticipate, kemudian kita harus adapt, ya. Kita harus beradaptasi dengan adanya perubahan, global warming dan segala macam. Kemudian kita harus bisa tahan dan kemudian recover rapidly, semuanya itu rapidly. Jadi kita bisa recover, tapi kalau recovernya 6 bulan, setahun gitu kan, bangun transmisinya 6 bulan, ya repot gitu kan. Nah, artinya itu bukan resiliensi yang bagus. Gitu. Maka di sini 3 properti utamanya itu adalah absorptif, artinya ketika itu kejadian, kalau bisa
impact-nya itu langsung minimal. Jadi sebisa mungkin seminimal mungkin bisa ketika adanya attack atau serangan pertama. Adaptif ini adalah ya coba kita cari gimana caranya dia beroperasi, tetap beroperasi ketika dia dalam status damage. Misalnya kayak tadi dia double penyulang itu kiri kanan gitu ya. Jadi kalau yang kiri kena, yang kanannya nggak usah kena. Nah, gimana cara kita mendesain secara spasial bahwa ketika ada serangan dari cuaca ekstrim, dia nggak berdampak terhadap dua penyulang yang kita harapkan bisa saling mengisi. Kemudian restoratif, jadi dia harus bisa restore, recover, full functionality, dan dia harus cepat. Nah, resilience ini banyak yang bilang itu bounce back, artinya mantul. Jadi kalau misalnya state-nya lagi di sini, dia boleh mantul, jatuh ketika ada serangan, tapi dia harus itu balik lagi. Walaupun dia nggak full ya, kan kalau mantul kan dia nggak set langsung ke sini lagi ya, tapi ketika jatuh, mantul dia set langsung sini. Nah, yang diharapkan dari Great Resilience ini adalah ketika power system dia mendapatkan gangguan dari cuaca ekstrim, dia boleh sebenarnya hilang, tapi dia harus bisa dengan cepat kembali mendekati posisi awalnya dia. Itu yang disebut dengan resilience atau bounce back. Jadi harus minimum, kemudian dia ini uh, bisa beroperasi dalam kondisi yang jelek tadi, dan dia harus recover dengan cepat dan mendekati kondisi normalnya awal, sedekat mungkin dengan kondisi awalnya dia. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Itu yang disebut dengan grit resilience. Nah, menarik, grit resilience ini kan studinya ini baru, baru banget. Artinya bisa dikatakan 2015, 2016, 2016 lah, 2015, 2016 itu orang masih baru-baru studinya tuh baru mencoba mempelajari, masih meraba-raba. Saya kalau baca paper pas zaman-zaman resilience ini baru keluar, itu susah sekali nyari nyari papernya, nyari referensi. Karena orang masih, oh nih resilience tuh kayak gini, oh cara ngitungnya gini, masih bantah-bantahan antar paper. Tapi sekarang udah mulai apa mengerucut, 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 gitu kan. Bahkan udah mulai ada simposiumnya untuk resilience ini. Nah, ada yang namanya framework. Nah, kita masuk ke bahan riset, itu ada yang namanya framework. Framework itu apa sih yang membangun Great Resilience ini, studi dan implementasinya. Yang pertama itu ada assessment, metrologi, enhancement, dan CBA. Assessment ini, ya gimana kita cara menghitung bahwa dia emang jelek gitu resiliensinya. Sama kayak tadi, gimana kita menghitung, oh dia bahwa emang reliability-nya jelek. Oh, karena SID-nya lebih tinggi dibanding yang lain. Oh, berarti dia lebih. Nah, assessment itu sama lah. Gimana cara kita mengaksesnya? Salah satunya itu kita bisa lihat dengan damage forecasting, kemudian ada grid capability. Metrologi, nah metrologi ini apa indeksnya sekarang? Kalau tadi reliability ada, saya di CV. Resilience apa indeksnya? Belum ada, orang masih berdebat. Orang pakai ini indeksnya yang benar tuh ini, terus dibantah sama yang lain. Bukan, indeksnya nggak bisa, kelemahannya ini. Oh, berarti indeksnya ini. Nah, itu masih dalam dalam tahap inilah perdebatan gitu kan. Kemudian ada enhancement. Oke lah kalau kita udah bisa ngitung, kita ada indeksnya, gimana cara kita memperbaikinya? Fisikal, operasional, rehabilitasinya gimana? Ini framework tersendiri. Cara memperbaiki dengan cepat, fisikal, operasional, nah, itu enhancement. Kemudian ada yang CBA. Jadi kita hitung-hitung ini kan investasinya nggak sedikit. Tapi nanti ada cost benefit analysis. Apakah layak misalnya kita kasih penyulangnya sampai 5 gitu. Ada yang udara, bawah tanah, bawah laut, apa macam-macam. Selayak apa? Nah, cost benefit analisisnya nanti itu harus juga dipelajari. Yang menjadi bagian atau framework dari grid resilience. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ya,
Kalau yang disebut dengan grid resilience itu biasanya utility company, Pak. Cuma untuk melakukan recovery atau enhancement, utility company nggak bisa sendiri. Tapi indeksnya, assessmentnya itu pasti yang melakukan utility company. Tapi untuk supaya dia bisa meningkatkan resiliensinya, dia butuh bantuan dari berbagai pihak. Nah, ada juga yang disebut dengan energy resilience. Ya, itu menjadi topik yang hangat juga, energy resilience. Kenapa? Karena ternyata energi itu nggak cuma dari utility kan. Jadi gas, ya kan. Kalau di luar itu kan gimana apa gas piping ke rumah-rumahnya itu kan udah bagus. Nah, itu ternyata bagian dari energy resilience. Ketika ada gangguan extreme weather, nggak cuma listrik yang mati, gas pun ikut mati gitu. Nggak, pipanya bocor, pecah, hancur. Nah, itu ada topik energy resilience. Nah, itu mungkin lebih kompleks lagi ya, karena multi energi yang dibutuhkan. Water itu juga bagian dari, uh, kalau water mungkin maksudnya utility resilience ya, karena water itu. Kira-kira gitu, Pak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Bisa lanjut? Pak, izin Pak. Ya. Oh. Tadi kan Bapak sempat singgung bahwa resilient ini force major gitu kan. Terus resilience ini juga untuk mengatasinya perlu bantuan manusia gitu, people kayak gitu kan. Nah, misal kejadian di transmisi Pak, di hampir setiap tahun kejadian torobo kayak gitu. Terus karena faktor cuaca ekstrim. Nah, apabila kita melakukan assessment, terus ternyata kita analisa dari sisi grid capability-nya itu ternyata structure ataupun jaringan kita yang enggak ini, itu gimana Pak? Ya, itu berarti resiliensi kita jelek. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi dia nggak boleh, orang sepakat bahwa grid resilience itu ketika kejadiannya yang sama, mungkin lokasinya berbeda, ya, misalnya eh, transmisi roboh, tapi terlalu sering gitu transmisi roboh ya kan, walaupun berbeda lokasi. Nah, itu menandakan resiliensinya rendah, yang disebabkan oleh ekstrim ya. Kalau dia robohnya bukan karena kejadian yang ekstrim, nah itu nggak dianggap sebenarnya. Maksudnya itu ya kayak reliability biasa. Nah, itu kita harus perhatikan. Makanya saya sempat sampaikan tentang grid resilience ini ke beberapa teman lah ya, yang mungkin seperti Pak Zainal Arifin dulu ya. Saya sampaikan, ini PLN harus sudah mikirin nih Pak tentang resilience ini, karena ke depannya kita terlalu terpapar dengan cuaca-cuaca ekstrim. Tapi ya benar juga kata beliau, dia bilang itu emang bagus Mas kata dia. Cuma bayangin aja kita elektrifikasi dan reliability kita aja masih kayak gitu. Kita mau mikirin resilience, kayaknya kayak belum worth it gitu. Coba kita kejar dulu elektrifikasi kita, kemudian kita kejar reliability kita bagus, baru kita sama-sama seriusin tentang grid resilience. Itu kan udah beberapa tahun lalu ya, mungkin tahun 2019 saya diskusi sama beliau. Nah, mungkin sekarang PLN kan juga udah mulai secara ininya kan bagus ya. Terutama yang kayak di Jawa Bali reliability-nya udah bagus, kemudian elektrifikasi juga kita udah mulai bagus lah, gencar-gencar kan. Mungkin sudah saatnya juga kita mulai mengawali studi-studi tentang resiliensi. Ya, jangan sampai kita kan biasanya telat ya Pak ya. Kita mempelajarinya entar aja. Pas kita butuh, kita nggak bisa mempelajari itu dalam waktu super singkat dengan hal yang terlalu banyak. Kayak ibaratnya kita nyicil dari sekarang pelajari. Mungkin udah ada teman-teman PLN yang mempelajari resilience, kembangin setahun ya kan, masih tahapnya masih studi. Tapi begitu dibutuhkan kita tuh siap, harus sudah siap. Jadi jangan sampai kita gitu ya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Ini ada lagi. Oke. Jadi, nah di sini karena framework ini terlalu banyak, ya kan, dan yang saya hanya sempat mempelajari tentang assessment, metrologi, dan enhancement dulu. Jadi saya nggak sempat sampai CBA karena terlalu ribet
kalau di Korea waktu itu, karena ini studi saya waktu di Korea, terlalu ribet. Nah, ini saya lihat ada asesmen, metodologi, dan mungkin di awal-awal kita bisa menerapkan yang namanya assessment. Kita bisa mulai dengan damage forecasting. Apa itu damage forecasting? Ya, ini saya menggunakan artificial neural network waktu itu. Waktu saya S2, saya coba bikin damage forecasting pakai ANN, dan itu gagal, Pak. Artinya, kenapa gagal? Karena kita itu kan, kalau misalnya datanya banyak, kayak cuaca gitu, atau ini, load, demand forecasting apa, kalau di PLN apa, perkiraan beban, bukan apa, ya perkiraan beban ya load forecasting kan di PLN ya. Load forecasting, demand forecasting, itu kan datanya banyak ya. Kita punya data per jam, tiap hari, setahun, mungkin udah 10 tahun, 15 tahun yang lalu kita punya recordnya gitu. Kemudian data apa lagi? Misalnya data pertumbuhan penduduk. Kita tahu tiap tahun pertumbuhannya sekian-sekian. Enak kalau kita punya forecasting, kita melakukan forecasting demikian itu enak karena kita punya banyak data. Nah, kenapa damage forecasting ini yang terkait dengan resiliensi menjadi susah? Karena kejadian damage itu jarang. Artinya saya ngumpulin data 20 tahun terakhir, saya cuma dapat misalnya 11 sampai 15 data, Pak. Itu udah 20 tahun terakhir. Terus 15 data itu saya menggunakan sebagai input data untuk forecasting. Terlalu sedikit datanya, sehingga gagal ketika saya mencoba. Karena ketika saya pelajari resilience, kemudian nyari topik, saya dengan sok taunya damage forecasting. Ini pasti butuh nih orang-orang buat damage forecasting. Jadi ketika ada gangguan typhoon, ya kan? Nah, kalau perkiraan cuaca kan orang udah bagus sekarang. Bahkan ketika ada mau tsunami, mau ada gempa aja, orang udah bisa memprediksi. Lebih kurangnya tepat lah, akurasinya udah cukup menggiurkan sebenarnya. Udah bagus banget akurasinya. Kita bisa gunain data itu sehingga ketika terjadi typhoon atau tsunami atau gempa di lokasi ini, maka jumlah damage-nya adalah sekian customer, jumlah damage-nya adalah sekian tiang listrik, jumlah damage-nya adalah sekian tiang transmisi listrik, jumlah damage-nya adalah sekian kVA atau sekian kilowatt, sekian customer, sekian detik nanti, sekian menit dia akan terjadi. Nah, itu yang disebut dengan damage forecasting. Jadi dari data-data cuaca, kita bentuk suatu model forecastingnya, kita harapkan area mana yang terdampak, seberapa luas, kapan, kemudian number of failure. Number of failure-nya itu apakah jumlah tiang, jumlah customer, jumlah saluran, transmisi, jumlah trafo, jumlah gardu. Nah, kita bisa prediksi. Jadi kalau misalnya, nanti kalau misalnya typhoon lewat sana, atau misalnya di Indonesia paling enak kan gempa. Kalau gempa terjadi di daerah sana, kekuatannya sekian, kita prediksi, maka gardu yang terdampak itu adalah sekitar 4 atau 5, areanya adalah sekian-sekian, ya kan? Kalau ternyata kita bisa memprediksi itu dan kita bisa mempersiapkan antisipasinya, itu akan bagus sekali. Kalaupun dari 4-5 itu akurasinya, ternyata cuma 3 yang benar, terus ada 1 yang nggak keprediksi, ya itu kan kita udah bisa menghemat waktu untuk merecovery yang sudah kita prediksi, yang akhirnya kita bisa antisipasi. Itu salah satu pentingnya damage forecasting. Tapi dia menjadi menantang karena ternyata nggak banyak datanya. Makanya waktu saya di sana, saya gagal untuk bikin damage forecasting ini. Akhirnya di akhir-akhir saya ganti topik. Tapi apa yang udah saya bikin, itu dilanjutin sama teman saya. Sehingga, dia berhasil mencoba waktu itu. Mencoba memprediksi. Walaupun akurasinya masih 80%, orang masih terima. Masih tembus paper, Pak, kalau akurasi untuk damage forecasting. Karena dia rare event. Rare event itu sulit diprediksi. Kalau dia eventnya sering, datanya banyak, memprediksinya gampang. Tapi kalau rare event, datanya sedikit, gimana mau memprediksi? Ini damage forecasting yang coba saya develop waktu itu dengan ANN. Teman saya ngelanjutin juga pakai ANN, tapi ternyata dia bisa karena dia tambahin data ini, kemudian tambahin segala macam. Oke. Nah, ini yang diharapkan oleh Korea waktu itu, karena kan saya mengambil topik ini. Jadi dia bisa memprediksi pusat gangguan di sini, pusat typhoon ya, kemudian typhoonnya itu bergerak ke sana, sehingga nanti
dengan adanya model yang kita bangun, ketika dari Departemen Cuaca, oh di sini ada gangguan, maka kita bisa memprediksi, oh di sini nanti akan terdampak, maka di sini akan terjadi, diprediksi akan terdapat 5 gardu induk yang kena. Kemudian setengah jam kemudian ketika dia berjalan, maka di sini akan kena juga 3 gardu induk. Kemudian berjalan lagi, di sini akan kena lagi misalnya 6 gardu induk, 8 gardu. Kita memprediksi jumlah-jumlah damage yang mungkin terjadi. Sekian gardu induk itu berapa customer. Kemudian ketika kita punya prediksi bahwa extreme event ini berjalan ke sini, maka kita bisa tahu, oh ini dia akan terdampak ketika gangguan, dia akan terdampak sekitar 2-3 jam. Kalau kita punya sistem untuk grid resilience, ya, maka kita punya sistem yang dapat mengcover di sini, meng-recovery dia. Kita recovery ketika dia berjalan ke sana, ini udah mulai kelar, dia bisa recovery gerak ke sana. Atau kita punya pos-pos sendiri. Nah, ini sistem yang ingin dibangun oleh Korea. Oke. Jadi inputnya itu ada dari cuaca, weather, dan event information. Outputnya itu yang diharapkan adalah damage-nya berapa. Ketika di sini, maka ini yang parah nih, yang 5, yang kuning ini, dia nggak begitu parah. Ketika dia berjalan sampai di sini, yang parah yang ini. Yang ini kena dampak sekunder. Berjalan lagi, sehingga kita bisa petakan. Nah ini idenya waktu itu ya sama ANN rata-rata dia bentuknya seperti ini, artificial neural network, matematisnya seperti ini, tinggal gimana kita mengolah datanya si Y sama X-nya ini. Itu yang waktu itu saya nggak sempat selesaikan dan dilanjutin sama teman saya dan ternyata dia sukses. Bisa dia memprediksi. Oke, ada yang mau ditanyakan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu terkait dengan apa yang barusan saya sampaikan? Ingin bertanya, Pak. Jadi dari prediksi yang damage forecasting tadi itu, langkahnya yang paling efektif tuh berarti mengevacuate dari powernya itu ya, Pak. Misalnya yang Bapak jelaskan tadi ke arah ke sini, misalnya typhoonnya itu berarti yang di GI atau di pembangkit di daerah situ di shutdown-kan dulu seperti itu ya Pak? Atau seperti apa Pak untuk langkah efektifnya Pak? Ya. Jadi makanya tadi saya sampaikan ada 4 framework ya, 4 framework. Ya, salah satu framework itu adalah enhancement. Enhancement itu kalau teman-teman cari grid resilient enhancement itu opsinya banyak sekali. Ada yang dia pakai drone, ada yang dia pakai robot, ada yang dia multi konfigurasi. Jadi switching di sistemnya itu udah blak 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 blak. Pokoknya kalau ini gangguan dia bisa automatically switching. Udah banyak recovery-nya, metodenya. Itu namanya enhancement atau grid hardening, penguatan grid. Masalahnya kita sekuat apa bisa mengikuti itu karena kan terkait dengan cost. Jadi banyak sebenarnya. Jadi recovery-nya itu tidak terbatas pada apa yang selama ini kita ketahui tentang recovery dari blackout. Kalau misalnya towernya rubuh, gitu kan? Itu kalau di Korea mereka itu kalau ada pameran-pameran ya, itu ketika towernya rubuh, bukan towernya rubuh, pamerannya itu menunjukkan mereka kan show off. Ketika ada gangguan misalnya tower dan towernya bukan tower transmisi, distribusi ya, tower tiang distribusi. Ketika tiang distribusi itu rubuh, mereka punya satu metode yang dipamerin saya lihat waktu itu kayak ini portable pole. Kalau misalnya ada gangguan di sana, kita langsung bisa kirim portable pole yang dia tidak perlu fondasi yang terlalu ini, tapi dia bisa sementara dan bisa beroperasi hingga 7 hari. Habis itu baru kita ganti dengan yang permanen pole. Artinya apa? Ketika mereka menciptakan produk itu, mereka mendukung grid resilience. Enhancement-nya gimana? Ketika ada gangguan, kirim ini, pasang dulu, bisa recover dalam waktu kurang dari 1 jam. Itu salah satu teknologi untuk grid enhancement. Oke, nah itu yang disebut dengan kita harus cepat bertindak. Alternatifnya apa? Sejalan juga pelan-pelan yang permanen pole-nya mereka perbaiki. Itu salah satu contohnya kayak gitu. Jadi luas. Jadi kalau
berbicara tentang grid enhancement atau resilient enhancement itu topiknya bisa kebagi 3 atau 4 sendiri. Ada 4 metode banyak deh. 4 metode besar, saat masing-masing metode ini bisa dikembangkan. Kira-kira gitu, Pak. Makasih, Pak. Berarti Pak secara tidak langsung grid resilience ini seperti early warning system juga Pak ya? Early warning system itu salah satu bagian dari enhancement untuk grid resilience. Oh, salah satu Salah enhancement. satunya doang dia. Jadi ada yang pakai early warning system, begitu dia dapat sinyal extreme weather mau masuk, early warningnya EWS-nya dia aktif kan. Tapi resilience nggak terbatas sampai situ. Ketika kita dapat warning, kita harus ngapain? Ready. Oh ready, kita siapin. Damage forecasting, oh kita dapat warning. Oh dia kenanya di sana. Nanti di situ diprediksi 3 gardu kena. 3 GI gitu ya. 3 GI kena. Jam berapa? Sekitar 6 jam lagi. 6 jam lagi 3 gardu kena di sana. Prediksinya, damage forecastingnya. Kalau kita pakai damage forecasting yang bagus ya. Oh ini 6 jam lagi 3 gardu kena. Maka mereka ready. Siapin mobil, siapin apa? Peralatan untuk modifikasi atau repair. Siap, orang-orangnya siap, standby. Jadi kayak pemadam kebakaran, dia standby dari situ. Oke, kita siap menghadapi damage yang disebabkan oleh extreme weather. Kan nggak mungkin typhoonnya kita berhentiin di situ kan, Pak? Nggak ada topan, topannya kita berhentiin. Oh, gitu kan? Kan nggak bisa. Misalnya ada badai tsunami, kita prediksi, wah ini ntar ada gempa tsunami. Kan kita bisa prediksi sekarang kan? Tapi kan nggak mungkin gempanya kita berhentiin, tsunami-nya kita berhentiin. Yang bisa kita lakukan, sebelum itu kejadian, kita perkuat gridnya, misalnya ganti tiangnya, pondasinya dibuatin, itu oke. Tapi ketika kita lihat dia akan terdampak, kita ready untuk merecover dia. Oke, kena hantam. Kan nggak terus-terusan dia 24 jam kena gempa, bung, 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 bung. Kan ya mungkin ada nanti ratusan tahun lagi kejadian kayak gitu, kita nggak tahu. Jadi kan gempa, 1 menit. Terus gempa susulan 15 menit kemudian. Kan? Kita bisa ready, kita deployment, operator, untuk merecover. Karena kita udah kebayang, ini yang kena nanti adalah 3 gardu di sana, di sana, di sana. Begitu dia kejadian, typhoonnya lewat atau gempanya lewat, datang, kita dapat early warning. Oh, ini kita dapat bukan early warning lagi, warning. Oh, gardu ini kena gangguan ini gara-gara gempa. Oke, kita ready di sini untuk merecover, langsung deploy. Sehingga cepat. Makanya dibilang rapidly recover dia. Butuh bantuan manusia salah satu. Apakah ada korelasi juga Pak antara resilience dengan reliability? Dalam artian tuh, 90% reliability PLN dulu baru bisa untuk menganalisa resilience gitu. Karena tanpa reliability yang kuat juga gimana konfigurasinya nggak siap gitu kan, manuvernya nggak siap gitu. Betul, Pak. Makanya setuju. Orang-orang yang berbicara resilience, dia itu reliability-nya udah di atas 95, Pak. Bagus dia, Pak. Baru mereka enak ngomongin resilience. Nah, kita ngomongin resilience kan, ini kita masih mati-mati sehari bisa 2 kali gitu kan. Nah, itu kayaknya belum belum pas kita ngomongin resilience. Tapi ya yang namanya riset itu kan ancang-ancangnya jauh ya, Pak ya. Nah, kita harus ancang-ancang dari sekarang. Jangan sampai begitu kita butuh, akhirnya kita pakai punya orang lagi gitu. Kita damage forecasting, ya kita pakai punya orang lagi. Siapa yang udah bikin? Amazon, beli, 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 beli. Nah, kan jangan sampai kita kayak gitu lagi dong gitu. Ya, orang-orang di dunia berlomba-lomba kayak gitu. Meng-create, gue ntar kalau sistem gue kayak damage forecastingnya, resilience indexnya mereka jadi, gue lepas ke negara-negara lain. Sekarang gue riset dulu ya dia. Itulah kira-kira. Ada lagi?
Ya, oke. Ini jadi yang saya jawab dulu yang terkait microgrid ya. Kalau kalian cari referensi, itu ada banyak referensi yang menyatakan bahwa microgrid, ya kan, one way to increase atau to improve grid resilience. Jadi microgrid itu kita bukan lagi dia grid yang kecil-kecil dan terpisah, tapi mereka terinterkoneksi dan itu sangat membantu untuk meningkatkan resilience. Artinya ketika kita prediksi gangguan, oh nanti gardu di sini kena gitu ya. Oh itu microgrid kawasan mana? Itu bisa direkonfigurasi buat mereka. Konfigurasi, rekonfigurasi artinya semakin banyak microgrid itu akan semakin tinggi dia indeks resilience karena semakin gampang untuk manuver dan segala macam. Oke, terus yang pertanyaan pertama apa tadi? Lupa malah saya. Kalau otomasi ya salah satu usaha meningkatkan resilience juga. Ya, jadi semakin otomatis resiliensinya semakin bagus. Tapi bukan semata-mata resilience itu adalah mengotomatisasi, enggak. Karena saya katakan tadi dia frameworknya itu kompleks. Jadi ketika dia udah terotomatisasi, sekarang bayangkan kalau extreme weather, peralatan untuk otomatisasinya yang rusak gitu diterjang badai. Berantakan, nggak guna jadinya. Makanya kita harus punya sesuatu yang lebih di atas itu lagi. Bagiannya boleh, tapi untuk mencapai grid resilience yang bagus, nggak hanya bergantung pada itu dulu. Itu kira-kira. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, seperti biasa, summary silakan dikumpulkan minggu depan ya, berarti ya. Summary dikumpulkan minggu depan. Pembicaranya ya tulis saja nama saya, itu nanti saya yang nilai berarti nggak ada yang bisa nilai, saya yang akan nilai. Kemudian minggu depan kita puasa, nanti akan masuk Prof Ferry ya jam 3. Tadi udah saya sampaikan di awal jam 3. Mudah-mudahan semuanya semangat untuk mengejar berbuka jadi bisa selesai lebih cepat baik mahasiswa maupun dosennya nanti ya. Wah, saya juga mau buka puasa di rumah. Mudah-mudahan lah ya. Supaya ini. Oke. Untuk perkuliahan hari ini saya rasa kita cukupkan sampai di sini. Silakan dibikin summary-nya dan disubmit tugasnya dan deadline minggu depan ya. Begitu ya Bapak-bapak. Karena kita mau masuki bulan suci Ramadan minggu depan ya, hari Senin atau ada yang hari Selasa katanya, nah, saya nggak tahu. Maka saya ini mengucapkan selamat beribadah di bulan suci Ramadan ya, puasa. Mudah-mudahan tetap semangat. Saya mohon maaf atas semua hilaf, salah, disengaja atau nggak disengaja. Ya mudah-mudahan Ramadan kita berkah ya, kita menjadi orang-orang. Ya, demikian dari saya. Kita ketemu lagi hari Kamis depan dari Prof. Ferry. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mohon maaf lahir batin, Pak. Minal aidin, Pak.